Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita masih bertemu dalam kesempatan kali ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini kita akan menyambung yang sebelumnya tentang kekuasaannya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Sedikit saja yang kemudian bisa kita tambahkan karena ada sesuatu dan lain hal sebelumnya, kita tambahkan sedikit. Bismillah, akan kita baca. Qala musannif wa kana rahimahullah yahlu bi nafsihi yuhasibuha wa yatadzakkaru ahwalal muslimin al-fuqara wal masakin wal madlumin. Tentang Umar bin Abdul Aziz, ini pembahasan lanjutan tentang Umar bin Abdul Aziz, sedikit pembahasan lanjutan tentang Umar bin Abdul Aziz. Musannif menyebutkan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz biasa yakhlu bi nafsihi, biasa menyendiri. Lalu kemudian yuhasibuha, banyak memuhasabah dirinya, banyak introspeksi. Kemudian melihat ke dirinya sendiri apa yang selama ini sudah dilakukan. Wa yatadzakkar ahwalal muslimin, dan kemudian juga mengingat keadaan kaum muslimin, terutama yang fakir, terutama orang miskin, dan terutama orang-orang yang terzalimi. Umar bin Abdul Aziz orang yang peduli dengan rakyatnya, peduli dengan keadaan kaum muslimin, terutama peduli dengan orang-orang fakir, terutama peduli dengan orang-orang miskin, dan terutama peduli dengan orang-orang yang terzalimi. Karena itu musannif melanjutkan fayabki khaufan min ayyas alahullahu anhum. Sehingga Umar bin Abdul Aziz rahimahullah biasa kemudian yabki khaufan, menangis karena takut. Takut dengan pertanggungjawaban, sehingga nanti dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanya tentang pertanggungjawaban dari apa yang sudah dia lakukan. Ditanya tentang amanah yang dibebankan kepada Umar bin Abdul Aziz. Taib. Wa kana rahimahullah katsiras salat. Dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah memperbanyak salat, terutama salat sunnah ya. Beliau terkenal dengan hal tersebut. Sehingga ini bagian dari kuatnya ibadahnya Umar bin Abdul Aziz. Wasiyam, dan juga kemudian memperbanyak puasa ya, terutama yang dimaksud otomatis puasa sunnah, bukan yang dimaksud puasa wajib. Kalau puasa wajib maka jelas, sangat jelas sekali. Sehingga yang dimaksud memperbanyak sholat, yang dimaksud memperbanyak puasa, otomatis adalah puasa sunnah, dan juga sholat yang dimaksud adalah sholat sunnah, bukan sholat yang hukumnya sholat wajib ya. Hatta syaghala an zaujatihi Fatimah rahimahumullah, sehingga dia kemudian sibuk dari memperhatikan istrinya Fatimah rahimahumullah, sehingga istrinya kemudian barangkali tidak mendapatkan perhatian yang dia harapkan gitu ya. Maksudnya insya Allah Umar bin Abdul Aziz telah berusaha maksimal ya. Namun karena kesibukan dan lain sebagainya, tentu ada pengorbanan ya. Tentu ada pengorbanan karena amanah yang harus dia pikul, maka otomatis kemudian ada pengorbanan yang harus dia berikan ya. Karena setiap profesi, setiap amanah mesti ada sedikit banyak yang dikorbankan ya. Ya mungkin waktu, mungkin kemudian kesempatan dan lain sebagainya ya. Fakanat taqul, maka kemudian Fatimah ini kemudian mengatakan, ya laita kana bainana wa bainal khilafah bu'dal masyriqain. Fa wallahi ma ra'aina sururan mundu dakhalna fiha. Fatimah kemudian berandai-andai. Seandainya antara kami dan antara khilafah bu'dal masyriqain, sejauh langit, sejauh timur dan barat. Fa wallahi ma ra'aina masruran mundu dakhalna fiha. Demi Allah,
Katanya Fatimah, kami tidak melihat kegembiraan sejak kami memasuki masa Umar menjabat sebagai khalifah. Sejak Umar menjabat sebagai khalifah, maksud perkataannya Fatimah adalah bahwa Fatimah sejak Umar menjabat sebagai khalifah, Fatimah tidak merasakan kegembiraan. Maksudnya mungkin dalam hal yang sifatnya duniawi ya, kurang. Tapi kalau dalam masalah ukhrawi kita yakin ya. Kita yakin dia mendapatkan hal tersebut. Dan tentu saja semua orang pasti mengharapkan yang terbaik ya dari orang yang dicintainya. Dan Fatimah tentu saja ini opininya Fatimah ya. Karena Fatimah wanita yang solehah insya Allah. Dan wajar jika kemudian orang memiliki keinginan. Bukan berarti kemudian hal ini celaan kepada Umar bin Abdul Aziz, bukan. Tapi orang memiliki harapan itu sangat wajar sekali. Sehingga kebahagiaan yang dimaksud barangkali kebahagiaan yang sifatnya mungkin duniawi. Kalau masalah agama, kalau masalah ukhrawi, masalah akhirat, insya Allah sudah mencukupi. Allahu ta'ala alam bisawab. Kemudian tentang wafatnya, wafatuhu rahimahullah, mata rahimahullah bimaradis sul. Umar bin Abdul Aziz, tentang wafatnya Umar bin Abdul Aziz, maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mata bisa babi bimaradis sul. Wafatnya karena penyakit paru-paru, wafatnya karena penyakit TBC, tuberkulosis ya. Wafatnya karena penyakit tuberkulosis. Sanah mi'ah wa wahid, tahun 100 Hijriah. Wa umruhu tis'a wa thalathina sanah takriban. Dan ketika Umar itu wafat, usianya ketika itu adalah sekitar 39 tahun. Ba'da hukmi dama sanataini wa nisfan takriban rahimahullah. Wa ghafara lahu wa jazahu anil islami wal muslimina khairul jaza. Jadi Umar wafat tahun 101 Hijriah karena penyakit tuberkulosis TBC. Umurnya ketika wafat itu sekitar 39 tahun. Dan wafatnya setelah menjabat sebagai khalifah sekitar 2 tahun setengah kurang lebih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan memberikan pahala yang terbaik. Dan semoga Allah memberikan pahala yang terbaik bagi Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu rahmatan wasi'an. Sehingga kesimpulan kita penutup tentang Umar bin Abdul Aziz barangkali bahwa Umar kita tahu berkhidmah menjabat sebagai khalifah itu kurang lebih sekitar 2 tahun setengah. Namun keberkahan itu yang kemudian tidak ada, barangkali tidak didapati oleh penguasa yang lain. Atau kurang keberkahannya dibanding keberkahan yang ada pada masa Umar bin Abdul Aziz. Karena itu, keberkahan itu belum tentu kaitannya dengan waktu. Umar bin Abdul Aziz berkuasa 2 tahun setengah, namun kebaikan yang dia lakukan itu luar biasa. Sebagian orang kemudian barangkali mendapatkan waktu yang lebih luas daripada Umar bin Abdul Aziz, namun prestasi yang ditorehkan, kebaikan yang kemudian dia bisa berikan, itu barangkali jauh dari hal tersebut. Sehingga hal itu yang kemudian membedakan Umar bin Abdul Aziz dengan yang lain. Dan itu sungguh suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sehingga setiap dari kita pasti diberikan waktu yang sama, jatah waktu yang sama, sama-sama 24 jam sehari. Namun keberkahan dari masing-masing orang itu otomatis berbeda-beda. Sehingga kita sama-sama berusaha untuk mengejar hal tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Sehingga kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan tentang Umar bin Abdul Aziz. Wallahu taala alam bissawab.